Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya ke teman-teman sekalian, Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebutin satu-satu, banyak banget 500 nih. Ya. 561 Pak, dan Tangan juga nih live di YouTube. Yang hostnya nih luar biasa. Ya. Oke, baik Bapak, terima kasih. Nanti kalau butuh host diundang-undang saya ya Pak ya. Santai aja ya, udah di timur sudah mulai malam nih caranya. Iya benar sekali Pak, saya lagi di timur juga ini. Ini kita sedang ngapain ini sekarang? Komunikasi ya? Berkomunikasi kan? Dari jauh kita bisa berkomunikasi. Jadi cocok banget topiknya ya. Topiknya apa? Safety komunikasi. Ya. Jadi tadi Endra sudah cukup banyak jelasin. Jadi mana-mana yang tadi sudah dibahas Mas Hendra Jati nanti saya skip aja ya. Tapi kita sekarang ini masuk dalam era komunikasi. Itu sejak tahun 20 tahun yang lalu ya sudah dicanangkan. Dunia akan ke era globalisasi, era dengan ditemukannya internet dan sebagainya, kita masuk dalam era apa yang disebutkan era global komunikasi. Nah, malam ini kita akan berbicara membahas apa kaitannya ini dengan masalah K3 sesuai dengan tugas kita. Jadi ternyata tadi sudah disampaikan Mas Hendra banyak sekali kecelakaan yang ada hubungannya dengan komunikasi. Banyak sekali. Apa komunikasinya tidak ada, bisa. Komunikasinya tidak sampai, komunikasinya tidak efektif, sehingga terjadilah kecelakaan. Atau komunikasinya tidak dipahamin, atau komunikasinya salah arah. Jadi itu yang menjadi memicu terjadinya kecelakaan-kecelakaan yang tadi disampaikan oleh Mas Hendra Jati tadi. Jadi communication itu adalah what we do to give and get understanding. Itu kuncinya. Saling paham memahamin, understanding antara kita dengan pihak yang dikomunikasikan. Kita juga berkomunikasi, mungkin yang ke gereja, yang ke masjid, yang tahajud, itu berkomunikasi juga. Dengan semuanya, komunikasi itu penting dalam hidup kita. Makan, bayi pun begitu lahir, langsung komunikasi sama ibunya. Jerit-jerit tuh minta apa itu, Satria. Nah, banyak kalau bayi nangis-nangis itu kan, berarti dia komunikasi kan. Manggil ibunya ya. Bu, lapar. Lagi rewel-rewel gitu ya. Jadi penting sekali komunikasi. Tadi udah disinggung ya kasus AirAsia tadi. AirAsia ya salah satu contoh mana komunikasi itu tidak berjalan dengan baik ya. Jadi ini AirAsia nih. AirAsia ini menarik sekali kalau kita sebagai ahli K3 mempelajarinya. Jadi dalam kasus AirAsia itu ya ada permasalahan teknis dulu awalnya. Teknis terjadi radarnya tidak berfungsi ya, tapi langkah yang diambil oleh operator itu oleh pilotnya itu tidak tepat. Nah, ini aspek komunikasi lagi nih. Komunikasi dia sehingga dia tidak melakukan tindakan yang tepat. Jadi malah pesawatnya itu dia buatkan dari autopilot terjadilah menjadi manual gitu. Sistem operasionalnya karena dia setup lagi karena terjadi gangguan alarm sampai 3 kali begitu. Tapi yang menarik sekali itu adalah yang nomor 5 ini. Nomor 5 itu apa? Pilot itu ada temannya. Pilotnya Indonesia, co-pilotnya orang Itali. Nah, itu mungkin culture udah berbeda ya. Pada saat berangkat si pilot itu ngomong, lu aja sekarang yang bawa, aku jadi co-pilot. Nah, pindah duduklah dia. Si pilot duduk di kursi co-pilot, si co-pilot duduk di kursi pilot. Ya. Nah, terjadilah masalah yang tadi. Terjadilah gangguan pada pesawat sehingga pesawatnya itu cenderung naik. Nah, apa perintahnya si pilot? Si pilot memerintahkan yang pilot yang duduk di kursi co-pilot ya kan, dia teriak full down katanya.
maksudnya dia turunkan pesawat. Ya, bayangnya pull down itu, mudunkan, turunkan pesawat katanya. Nah, tetapi si co-pilot yang bertindak sebagai pilot begitu diteriakin pull down, dikiranya handelnya tarik. Tariknya handelnya, pull down, ditarik sekali, naik lagi pesawatnya. Ditarik sekali lagi, naik lagi. Sampai 4 kali pesawat terguling. Nah, itulah itu contoh betapa masalah komunikasi itu sangat berperan di dalam suatu kegiatan sehingga kalau ada miskomunikasi itu bisa berakibat fatal. Ini lagi kecelakaan juga pesawat juga nih di Chiang Kai-shek Airlines ini di bandara di Taiwan, kejadian tahun 2000 ada pesawat Singapore Airlines SQ006. Waktu mau tinggal landas dengan kecepatan yang tinggi di airways itu tiba-tiba menabrak mesin. Ada mesin yang menggeletak di jalan, rupanya airway itu sedang diperbaiki menggunakan kompresor alat berat. Nah, di sana ada alat, ditabraklah sama kendaraan tadi, mengakibatkan 81 orang meninggal. Nah, ini dilihat apa yang terjadi. Rupanya si pilot tadi, ya, dia harusnya menggunakan jalur 05L, jalur 5 left, ya, kiri, yang ini, nah dia harusnya di sini nih. Karena pada waktu itu malam, cuaca ini, dia maksudnya dia L, tetapi dia duduk berdiri di sini, pesawat tadi, di R. Komunikasilah dia dengan air terminal ATC. I am ready di 05 left. Saya sudah siap nih, di left katanya gitu. Nah, ATC juga sudah mengira dia sudah pada posisi yang benar. Di Jakarta. Segera berangkat. Nah, begitu dia start pesawatnya, apa yang terjadi? Nah, langsung mendabrak di sini. Nah, itulah akibat yang miscommunication atau komunikasi tidak tersedia, tidak dimengerti dan sebagainya. Itu satu. Nah, ini juga kasus di Kalimantan ini. Tahu ya di Kalimantan. Di Jembatai Kutai Kartanegara. Ya, Jembatai Kutai Negara. Ini teman-teman kita di Kutai ini kan sangat kaya raya ya daerahnya. Dari hasil tambang, hasil minyak. Sehingga dia cita-cita mau membangun seperti Golden Gate di Amerika. Golden Gate dibangun tahun 37 sampai sekarang masih utuh, masih baik, masih kokoh. Ya, nah, sekarang Jembatan Kutai dibangun 2001, runtuh 2011. Nah, apa faktornya di situ? Banyak sekali kalau kita kaji-kaji adalah masalah communication juga antara si pekerja dengan atasannya, pemberian pemahaman mengenai bagaimana cara melakukan maintenance, mau nyetel jembatan ini tidak diberikan sehingga timbullah suatu kecelakaan. Itulah kira-kira. Jadi banyak sekali kecelakaan yang terjadi karena miss of communication ini, aspek communication. Jadi makanya dalam K3 itu belajar komunikasi ini sangat-sangat penting, ya, penting sekali, ya. Oke. Untuk itulah di dalam semua sistem K3 itu ada aspek communication ini, ya. Kita belajar K3 itu harus belajar komunikasi. Maka ada elemen-elemen komunikasi di dalam SMK 3 dan sebagainya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Hendra Jati tadi, jelas ya, bahwa banyak sekali persyaratan-persyaratan. Yuk kita lihat ya. Ini kita lihat nih di SMK 3 nih. Nanti dibaca aja ya, saya tidak baca. Tapi dalam SMK 3 itu sudah ada di PP 50 itu sudah ada klausul komunikasi. Bagaimana supaya informasi dapat disampaikan. Kita lihat lagi di ISO 45000 juga ada aspek komunikasi. Ya, ada klausul yang mengatur mengenai komunikasi. Harus menetapkan melihara proses dibutuhkan untuk komunikasi. Apa yang akan dikomunikasikan, kapan dilakukannya, dengan siapa, dan sebagainya. Jadi intinya adalah bahwa komunikasi itu sudah menjadi persyaratan dari suatu sistem manajemen K3.
Jadi para ahli-ahli K3 itu sudah melihat nih bahwa komunikasi itu sangat-sangat penting di dalam kita menjaga keselamatan. Jadi seorang ahli K3 itu harus mendalami ilmu komunikasi. Ya, ini ya sangat kurang sekali kalau pelatihan ahli K3 itu kadang-kadang komunikasi nggak ada. Sedangkan komunikasi itu adalah syarat penting bagi seorang ahli K3. Ya, nah, lihat lagi nih di ISO 45000 nih, nanti coba dibuka aja ya, dilihat. Ini persyaratan-persyaratan aja. Saya tidak membahas ya karena waktu kita, tapi saya ingin menekankan bahwa komunikasi itu sangat-sangat penting, menjadi persyaratan utama di dalam kita menerapkan K3. Nah, masuk lagi nih, salah satu lagi, namakan proses safety management, PSM. Nah, di PSM ini komunikasi dibedah lebih dalam lagi. Maka dinamakan proses safety information. Jadi kalau tadi Hendra Jati banyak bicara komunikasi yang berkaitan dengan manusia, ngajar, ini dan sebagainya, maka kalau kita bicara industrinya, plannya, maka komunikasinya ada lagi, dinamakan proses safety information. Mengenai proses materialnya, mengenai teknologinya, mengenai peralatannya, ini semua harus ada di dalam suatu industri. Jadi kalau kerja di kilang misalnya ya, di LNG dan sebagainya, ini sangat diperlukan syarat-syarat komunikasi. Tapi nyebutnya proses safety information. Nah, ini semua ada di sini ya, informasi proses teknologinya ya, bagaimana desainnya, peralatannya, ini semua harus tersimpan ke dokumennya untuk dikomunikasikan. Kalau operatornya nggak tahu gambar gimana coba? Operatornya nggak tahu bahan gimana? Ya, sama juga peralatan. Operatornya nggak tahu spesifikasi alatnya, spesifikasi pompanya, bahannya apa, dan sebagainya. Bagaimana pengujiannya kan dia tidak bisa menjalankan dengan baik. Ya, seperti tadi pilot tadilah, misalnya ya, kalau dia tidak diberikan pendidikan yang mendalam mengenai informasi mengenai pesawat, tentu dia tidak bisa menjalankan pesawat dengan baik. Nah, juga informasi mengenai proses, MSDS-nya, ya, inventory-nya, karakteristiknya, ini semua perlu kita komunikasikan. Nah, jangan disimpan aja, barang disimpan di gudang, di dalam drum, di dalam kantong, tapi nggak ada MSDS-nya, nggak ada identitasnya, nggak ada tanda-tandanya. Ya, bisa aja nanti salah ya, salah make, malah mungkin dimakan nanti ya. Oke, lanjut. Tadinya saya muterin film, tapi kelihatannya nggak sempat nih waktunya. Kita lanjut ya. Oke, yang konsep komunikasi dulu. Coba dilihat, idea. Setiap ide, apapun besarnya ide Anda, di dalam diri kamu ya, di dalam diri kamu punya gagasan yang luar biasa. No matter how great, is useless until it is transmitted and understood by others. Nah, ini yang kita pahamin. Kita sebagai ahli K3 punya konsep ini. Wah, saya kerja nih, saya akan bikin ini. Bagaimanapun hebatnya konsep-konsep Anda, gagasan-gagasan Anda, kalau cuma dalam kertas doang, kalau cuma di dalam hati doang, nggak ada gunanya. Jadi harus kita transmit, ya, dan dipahami oleh yang lain. Baru itu dia jadi. Misalnya Anda nih punya ide nih, masak ikan, wah luar biasa, tapi cuman disimpan aja sendiri, nggak ada gunanya. Tapi diajarin ke saudara, ini loh masak ikannya begini. Nah, baru gagasan kita itu jadi, ya, membumi istilahnya. Jadi penting sekali komunikasi, ya. Komunikasi itu apa? Ini definisi-definisi. Tidak usah nanti diam aja ya, dibaca aja. Tadi definisinya interaksi antara sesama manusia, ya, dan sebagainya. Oke. Nah, di dalam kita berkomunikasi itu ada yang namakan apa tadi? Ada sender yang ngirim nih, ada message-nya, ada yang menerima, ya, menerima komunikasi tadi. Jadi ada pengirim, ada pesannya, ada medianya, ada penerima pesannya. Inilah elemen-elemen komunikasi. Jadi komunikasi itu kan adalah melakukan untuk mencapai sesuatu tujuan.
Jadi Anda komunikasi itu butuh apa sih? Saya sekarang malam ini berkomunikasi nih. Apa tujuan saya? Saya tidak bisa to get action. Wah, besok Anda akan begini. Ya, to inform. Nah, saya inform. Ini loh teknik komunikasi, saya informasikan. To convince. Untuk meyakinkan bahwa dia tuh tahu. Atau to entertain aja. Hanya sekedar bersenang-senang aja. Anda nyanyi-nyanyi misalnya ya, berkomunikasi juga. Untuk menyenangkan ibu, menyenangkan keluarga. Jadi itu. Jadi tujuan komunikasi dan bagaimana komunikasi itu sangat luas sekali. Tapi intinya komunikasi itu adalah kita kirim pesan tadi sampai yang menerimanya. Oke, itu yang penting ya, komunikasi. Nah, fungsi komunikasi apa? Untuk kontrol, untuk memberikan motivasi. Ayo kita kerja yang benar, pakai alat keselamatan yang baik. Besok kita pakai masker semua, kita jaga jarak, ya. Itu semua kita komunikasikan, mengekspresikan emosi kita. Pak Jokowi di TV marah misalnya, nah tuh kelihatan nanti wajahnya, itu sudah ekspresi emosi. Memberikan informasi, di fungsi komunikasi itu banyak sekali, maka penting sekali komunikasi kita dalamin dan kita lakukan, ya. Jadi tadi udah disinggung oleh Hendra, mungkin nggak usah saya terusin, ya. Komunikasi macam-macam, ada yang tertulis, ada yang lisan, ada yang nonverbal, ya. Nah, ini juga tadi udah disinggung bahwa komunikasi itu efektivitasnya ini, efektivitasnya. Ternyata yang paling efektif itu adalah listening dibandingkan writing. Jadi kalau cuma poster aja nggak akan efektif. Tapi kalau poster, kalau ada listeningnya, nah disampaikan berupa suara itu lebih efektif. Ini efektivitasnya. Jadi kalau dilihat di dalam suatu penelitian itunya, manusia itu ya dia pertama itu berapa persen? 10% itu what they read, apa yang dia baca, dia tulis, dia lihat. Itu hanya 10% masuk dalam dirinya. Kalau dia dengar, 20% masuk dalam dirinya. Kalau dia lihat dipelototin di tempat kerja, itu kelihatan 30%. Tapi kalau dia melihat dan mendengar, itu menjadi 50%. Nah, 7%. Nah, what they say as they told. Jadi dia katakan yang dia ucapkan tadi. Nah, yang paling efektif adalah yang 90% ini. Apa yang dia katakan, dilakukan, dipraktekkan langsung, kelihatan. Ya, jadi itu bagaimana kita membangun suatu komunikasi yang efektif. Nah, ini Anda bisa laksanakan nanti apakah dengan writing aja, dengan speaking, dan reading, dan sebagainya. Nah, hambatannya kenapa komunikasi ini? Komunikasi ini juga banyak hambatannya. Gangguan komunikasinya, isinya nggak sempurna, sehingga terjadi miskomunikasi. Nih, minggu-minggu kemarin kita dengar Ibu Puan ya, ramai sekali. Di mana-mana dibahas. Akhirnya mungkin miscommunication tadi, mungkin isinya beda dengan yang diterima. Maksud saya begini, yang terima lain. Ya, nah, penerapan tekniknya yang kurang tepat, ya, kurang kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Jadi saya cuma ngomong aja, tapi saya nggak mau dengerin, ya. Nah, itu yang paling 5 itu ada beda persepsi tadi, beda persepsi. Nah, kita sedang menghadapi ini nih, masalah pandemi ini, mengenai komunikasi, mengenai bahaya COVID, protokol harus dikomunikasikan ke masyarakat. Tidak semua masyarakat sama pemahamannya. Yang ibu-ibu mungkin tidak ngerti, yang detail-detail, yang mbah-mbah mungkin tidak ini. Jadi beda. Kayak anak-anak yang masih sekolah beda lagi komunikasinya, menyampaikannya walaupun maksudnya sama. Nah, ini perlu sekali ilmu komunikasi. Nah, ini komunikasi secara umum ya. Komunikasi secara umum. Sekarang saya bicara komunikasi K3. Nah, ini yang nggak banyak dibahas, nggak banyak dipahami oleh kawan-kawan K3. Apa sebetulnya yang dinamakan komunikasi K3 tadi? Tadi sudah saya singgung, komunikasi itu banyak dampaknya. Nah, di dalam K3 itu ada teori mengenai komunikasi yang dinamakan Diamond of Communication. Nah, segi 4 ini.
Segi 4 komunikasi K3. Ya. Jadi di dalam K3 itu komunikasi itu pertama bisa antara manusia dengan manusia. Si A dengan si B, pengawas dengan anak buahnya. Itu namakan komunikasi manusia dengan manusia. Ada komunikasi manusia dengan alat komunikasi. Nah, dia komunikasi dengan radio, dia dengerin radio, dengerin TV. Nah, komunikasi, alat komunikasi manusia ini. Manusia dengan manusia menggunakan alat komunikasi. Tapi ada juga komunikasi manusia dengan alat kerja. Alat kerja dengan manusia. Nah, ini yang Anda kurang pahami ini, yang teman-teman tidak banyak memahami ini, sehingga banyaklah terjadi kecelakaan. Kayak Lion Air tadi. Jadi, kalau selama ini, kalau ahli-ahli sosial hanya menganggap komunikasi itu adalah manusia dengan manusia. Nah, itulah teori-teori tadi. Tapi dalam K3 ada yang namakan Diamond of Communication. Jadi komunikasi itu ada 4 sisinya. Manusia dengan manusia, manusia dengan alat komunikasi, manusia dengan alat kerja. Yuk kita lihat. Nah, coba Anda bayangin nih si pilot tadi. Ini pilot ini, ya. Dia pilot dengan co-pilot ngobrol ini. Ini namakan komunikasi manusia dengan manusia. Yang ngobrol ini, ya. Kemudian si pilot ini berkomunikasi dengan ATC di darat dengan menggunakan alat komunikasi. Nah, si pilot nelpon, komunikasi dengan ATC. Aku mau mendarat nih, ketinggian saya sekian. Itu namakan komunikasi manusia dengan manusia dengan menggunakan alat komunikasi. Persis sekarang yang kita lakukan malam ini. Saya komunikasi dengan Anda melalui internet, ya, melalui alat, ya, melalui HP. Nah, sekarang kita berkomunikasi menggunakan alat komunikasi. Tapi yang penting adalah yang ini, komunikasi manusia dengan alat kerja. Ini alat kerjanya apa di sini? Alat kerjanya adalah pesawat. Si pilot ini berkomunikasi dengan pesawatnya. Sama dengan ini, Anda bawa mobil. Anda berkomunikasi enggak dengan mobil Anda? Berkomunikasi. Karena di mobil itu ada petunjuk meter, petunjuk bahan bakar. Kalau bahan bakarnya sudah nipis, nah dia teriak-teriak. Bos, aku sudah habis bahan bakar nih. Kalau coba nggak ada speedometer di sini, Anda tidak tahu kecepatan. Coba kalau di sini nggak ada temperatur panas, Anda nggak tahu mobil Anda kepanasan. Jadi Anda dengan mobil ini ngobrol sebetulnya. Sedang mengemudikan mobil, Anda ngobrol dengan si mobil Anda. Sama dengan pilot ini, dia ngobrol dengan pesawat. Maka tadi kasus AirAsia tadi itu yang terjadi. Pesawatnya rodanya rusak, dia ngasih alarm. Alarm ini, aku rusak nih, aku kondisi tidak baik ini. Nah, gimana cara dia mengatasinya? Nah, sama dengan ini juga. Anda sedang bawa mobil, tiba-tiba Anda lihat ini di odometernya, waduh, ini suhunya udah panas nih, atau BBM-nya sudah mau habis, dan sebagainya. Jadi komunikasi itu adalah antara manusia dengan alat kerja dan manusia. Ini yang dinamakan alat kerja. Ini Anda berkomunikasi di sini. Ini si orang ini berkomunikasi dengan pabriknya nih. Pabrik ini lapor ke sini, Pak, temperatur sekian, kecepatan sekian, dia lapor ke sini. Dia ngobrol ke sini dengan alatnya ini tanpa disadarin. Sama dengan ini juga, dia mengalami panel ini, tapi dia ngobrol dengan pabriknya nih. Wah, tekanan sekarang sekian, flow sekian, suhu sekian. Dia ngobrol dengan pabriknya. Sama juga ini, kita kalau tanpa identitas, tanpa ketahui tekanan dan sebagainya, kita tidak akan bisa menjalankan plan kita dengan baik. Jadi itu pahamin betul nih ya dengan Diamond of Communication ini. Wah, komunikasi K3 itu bukan manusia dengan manusia kok. Ini yang salahnya orang HSE selama ini. Anggap komunikasi itu hanya komunikasi manusia dengan manusia. Coba lihat ini. Nah, ada komunikasi kan di sini. Tiba-tiba dia alarm di sini. Wah, SWL udah kelewatan. Tanya gitu kan. Itu adalah komunikasi. Nah, ini juga komunikasi antara manusia ini. Jadi komunikasi itu harus kita pahamin yang 4 ini.
komunikasi ini. Manusia dengan manusia, alat dengan alat. Nah, ini sangat penting sekali komunikasi ini. Saya pernah ngalamin dulu ya waktu saya kerja di suatu refinery. Nah, ini ada zaman itu ada di lampu-lampu panel ini mati lampunya, dibiarin oleh operator, mati lampu kedap-kedip itu ya. Harganya waktu itu cuma 15.000 lampu itu, dibiarin aja. Nah, satu saat kami kedatangan auditor dari Inggris, datang dia. Begitu datang dia melakukan audit, dijadikanlah temuan di sini, lampu banyak yang mati. Loh, saya bilang saya cuma masalah kecil itu. No, Mr. Suhaman, it is not simple. Nah, dia bilang, ini adalah nyawa daripada pabrik Anda. Jangan ini kan, jadi masalah kecil aja. Misalnya ini tidak bekerja ini, salah penunjukannya, meledakkan pabriknya. Nah, itulah tugas seorang HSE, mengawasin semua sumber-sumber informasi ini tadi, yang akan menjadi alat komunikasi antara operator dengan pabriknya. Ini Anda cek kalau Anda ke lapangan. Dicek ini SWL-nya masih jalan apa enggak, ininya gimana, itu dinamakan komunikasi K3. Ya, di komunikasi K3 itu secara umum tuh banyak sekali, ada yang namanya verbal, non-verbal, personal communication, group communication, dan sebagainya. Ini sudah dibahas tadi oleh Hentar Jati, tidak apa-apa, tapi banyak sekali namakan group and personal communication ini. Ini manusia dengan manusia, ya. Ini manusia dengan manusia. Ini bagian kecil yang suka kita lupakan adalah antara manusia dengan alat tadi. Ini yang penting, ya, karena kita nanti akan memasuki era 4.0, masukin era pandemi ini. Nah, yang penting yang tadi itu manusia dengan alat kerja. Ini tidak pernah digarap oleh ahli K3. Ahli K3 hanya sibuk begini-begini aja, ya. Oke. Ini komunikasi macam-macam tadi sudah sampaikan, ya. Jenis-jenis komunikasi K3 ini nggak usah dibaca aja. Banyak nih macam-macam ya, nanti Anda baca nanti. Apa yang namakan safety induction dan sebagainya, ini ada teorinya semua. Tapi ini semuanya adalah komunikasi manusia dengan manusia. Ya. Nah, yang kita perlukan adalah komunikasi tadi ke depan ini. Safety Communication in Industrial Revolution 4.0. Kita akan berubah nanti. Semuanya akan pakai data. Tidak ada lagi nanti komunikasi manusia dengan manusia. Manusia dengan alat tadi komunikasinya. Ya, bentar lagi 30 tahun yang lalu akan datang. Saya mungkin sudah tidak ada lagi ya, tahun 30, tapi Anda yang muda-muda ini, siapkan mulai sekarang. Kuasai ilmu communication ini. Jadi Anda melihat suatu alat, melihat internet, melihat apa itu, jangan hanya sekedar normatif, tapi lihat dari sisi K3-nya. Apa yang kita dapatkan dari teknologi ini. Apa dampaknya terhadap safety. Gitu ya. Nah ini kita masuk era ke depan kan, industri 4.0, bahkan katanya akan menuju 5 nanti. Nah dengan adanya pandemi ini akan cepat datangnya. Ya, nah, nanti Anda akan banyak mengurangi semuanya ini ya. Kalau dalam era 4.0 itu kan akan terjadilah ini aging ini, globalisasi, pengembangan teknologi, bioteknologi, nanoteknologi, prosperity, individualisasi. Nah, semua orang tuh nanti akan lebih individualisasi. Ya, sendiri-sendiri dok, kerja di rumah. Nah, itu kontak manusia dengan manusia akan berkurang. Nanti yang akan terjadi adalah manusia dengan alat komunikasi. Maka selalu ingat diamond of communication tadi. Ya, itu jarang dibahas itu dalam ahli-ahli K3. Ahli-ahli K3 itu kita mengadopnya yang tadi training, safety induction ke pekerja aja. Ya, tapi tidak menyangkut alat kerja. Ya, oke. Nah, ini akan terjadilah nanti. Semuanya akan serba smart. Smart city, ya, smart ini, smart material, smart cloud, smart safety, smartphone, smart bandit, smart meter, semuanya akan smart. Nah, smart itu kuncinya apa? Kan berarti tadi alat komunikasi, communication-nya tadi, ya, communication semua nih mainnya. Nah, ini intinya. Nah, kalau kita masuk dalam era 4.0,
inti adalah di sini nih, sama di sini alat komunikasi ini. Manusia sama manusianya mungkin nggak ketemu lagi nanti. Ya, manusia sama manusia. Mungkin pabrik Anda nanti akan kosong, nggak ada manusia, yang ada robot, yang ada alat, semuanya. Nah, maka akan berubahlah komunikasi tadi. Komunikasi adalah yang tadi, alat kerja ini ya, dalam Society 5.0 ini, maka semuanya udah digital semua. Alat komunikasi yang berperan. Ya, alat kerja itu akan menjadi suatu alat yang sudah pakai sistem data, dia bisa bekerja sendiri, diatur sendiri, memperbaiki sendiri, dan sebagainya. Nah, ini ke depan. Jadi kondisi ke depan, aspek komunikasi ini akan penting. Semuanya komunikasi ini, komunikasi semua. Komunikasi data, komunikasi fisik akan berkurang. Tidak akan lagi manusia dengan manusia nungguin, tidak ada lagi. Semua akan ditopang oleh alat dan teknologi. Ya, nah, jadilah ini remote operation, otomatisasi, penggunaan robot, kontak manusia dengan alat kerja yang tadi saya singgung tadi, kontak manusia dengan hazard, jadi berkurang. Kita tidak perlu lagi pakai respirator, kita tidak ada di dalam pabrik lagi, kita dari jauh aja. Kita tidak terpapar gas, ya. Nah, kontak dengan personal risk, health hazard, ya, tetap kita cari nanti apa potensi bahayanya. Tapi kira-kira ini ya ke depan, dalam masa depan nanti semuanya adalah era komunikasi. Nah, ini kita lihat dalam kondisi PSBB ini, bagaimana cara mengkomunikasikan ke masyarakat nih bahwa bahaya dari COVID itu ada mengancam kita. Bagaimana kita menanamkan supaya dia mau pakai masker, ya. Bagaimana kita menanamkan sudah tidak berkerumun seperti ini. Nah, itu adalah semuanya membutuhkan komunikasi, ya, komunikasi untuk menyampaikan pesan tadi semuanya. Ya, itulah pentingnya komunikasi. Nah, di dalam membangun komunikasi itulah kami dari WSO itu punya 2 program. Jadi kita membuat program namanya WISCA. WISCA itu World Safety Culture Award. Kita kasih ke perusahaan yang menerapkan budaya safety, membangun budaya. Nah, untuk para pekerja, untuk manusia-manusianya, nah, kita buatkan namanya WISPAS, Safety Passport namanya, terserah apa namanya. Nah, itulah tujuan komunikasi tadi. Maka kami sudah membuat sini, mempersiapkan 4.0 itu gimana. Nanti pemahaman budaya K3 ini sudah pakai tool semua. Nah, dia sudah kita bisa akses dengan kartu ini. Nah, maka dengan di sini akan disampaikan nih, hati-hati bekerja, ingat keselamatan. Nah, itu akan kita bisa olah dengan menggunakan kartu paspor ini tadi. Ini contoh aja bagaimana kita bisa mengaplikasikan teknologi ini di dalam membangun komunikasi K3 yang baik. Itulah yang kami lakukan di WSO ini. Kami sudah buat programnya ini, sudah ada program WISPAS, ada program WISCA ini ya, untuk sebagai contoh bagaimana mengkomunikasikan K3. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita dah takut kemalaman ya, nanti diskusi aja yang banyak. Jadi yang penting adalah bagaimana safety menjadi way of life, ya, menjadi jalan hidup kita. Karena kita ini menghadapi pandemi ini. Nah, tantangan Anda yang muda-muda ini lihat bahwa era komunikasi itu sudah berubah. Komunikasi akan berubah menjadi komunikasi dengan high tech lagi. Jadi tidak ada lagi mungkin nanti satu saat Anda ngawasin, pakai ikat pinggang. Mungkin tidak perlu lagi. Mungkin sudah pakai komunikasi. Contoh ini, misalnya ini waktu saya ke PT Kereta Api, banyak kecelakaan, petugas meriksa jalan ini kesambar kereta. Nah, bagaimana? Kenapa tidak dipakai sistem komunikasi? Saya bilang, semua yang bekerja, pekerja ini dikasih sensor, dikasih suara. Kalau ada suara, langsung alarm. Nah, dia bisa langsung menyelamatkan dirinya. Itu contoh. Jadi kita gunakan teknologi-teknologi itu untuk menerapkan K3. Yaitu Mbak Afrian, ya saya kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diskusi aja ya, diskusi.